Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadidun. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah, utamanya hidayah yang berupa kesehatan sehingga kita bisa rawuh dalam rangka kajian rutin yang insya Allah kita laksanakan di Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan rawuh panjenengan di dalam mencari thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat salam kita aturkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul hisab kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah pemirsa kajian rutin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita lanjutkan kajian pada minggu yang lalu tentang surah Al-Fatihah yang insya Allah hari ini nanti kita akan membahas dari surah Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, namun demikian sebagai mengantar, marilah kita antarkan tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah mahkota tuntunan ilahi. Ada 3 nama yang dikenalkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah itu sendiri. Yang kedua adalah Ummul Quran, induk dari segala Al-Quran. Yang ketiga adalah Azab Al-Matsani. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Tafsir Al-Misbah dari Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kata fat artinya menyingkirkan suatu yang terdapat pada suatu tempat yang akan kita masuki. Kata artinya dalam bentuk bahasa adalah induk. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan induk. Boleh jadi serupa dengan ibu. Mengapa serupa dengan ibu? Karena seorang ibu datang mendahului seorang anak, artinya ibulah yang melahirkan seorang anak dan tidak berlaku sebaliknya. Boleh jadi seorang ibu ini merupakan sumber kelahiran. Tafsir Al-Misbah. Kata Azab Al-Matsani artinya bahwa Azab Al-Matsani berarti 7. Surah ini terdiri dari 7 ayat. Matsani jamaknya adalah matsna. Matsna secara harfiah berarti 22. Kata 22 dimaknai dan dipahami berulang-ulang. Artinya, surah Al-Fatihah ini dibaca berulang-ulang
di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, barang siapa yang di dalam sholatnya tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Hadis Bukhari Muslim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Muhammad Abduh di dalam bukunya Surah Al-Fatihah sebagai awal dari Al-Quran yang di dalamnya terkandung 5 hal. Yang pertama adalah ajaran tentang tauhid. Yang kedua adalah janji dan ancaman kepada umat manusia. Yang ketiga, ibadah yang menghidupkan tauhid. Yang keempat, penjelasan tentang perjalanan umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang kelima, penjelasan dan kisah umat manusia dan isinya pada generasi terdahulu. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kandungan surah Al-Fatihah itu ada 2 atau terbagi menjadi 2. Yang setengah untuk Allah, yang setengah untuk hambanya. Sabda Rasulullah, Allah berfirman, "Aku Allah membagi sholat antara aku dan hambaku separuh-separuh." Tafsir Al-Misbah. Kata Allah, ketika hambaku membaca Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta, maka Allah menyebutkan dan berfirman, "Aku dipuji oleh hambaku." Ketika hambaku membaca Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kata Allah, aku sedang dipuji oleh hamba-hambaku. Ketika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, kata Allah, aku diagungkan oleh hambaku. Ibu bapak pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah sebagai pengantar surah Al-Fatihah. Marilah kita lanjutkan ayat yang kelima di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 3 penggalan kata. Yang pertama adalah iyyaka, kemudian na'budu, wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada kami, na'budu menyembah, wa iyyaka nasta'in dan memohon pertolongan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jika 2 kata digabung antara iyyaka dan na'budu, bisa dimaknai kami tunduk kepadamu ya Allah dengan kedudukan yang paling sempurna. Pengertian na'budu, ketika kita mengaku beriman kepada Allah sebagai bukti ketundukan, maka kita rela meletakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu kepala sejajar dengan kaki, sebagai ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut bersujud. Makna dari wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya minta pertolongan. Artinya kami tidak akan memohon pertolongan kecuali kepada Engkau ya Allah dalam melaksanakan ibadah dan kegiatan yang lain.
Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kesimpulan dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada 3. Yang pertama adalah pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, hanya kepadamu ya Allah kita menyembah. Yang ketiga, hanya kepadamu ya Allah kita minta pertolongan. Arti dari pemurnian ibadah kepada Allah, hindarkan kita semua di dalam ibadah makhdhah maupun ghairul makhdhah dari kesirikan sekecil apapun yang kadang-kadang kita tidak terasa. Hanya kepadamu ya Allah kita menyembah. Artinya ibadah kita kepada Allah harus dengan rasa tulus dan harus dengan rasa ikhlas. Yang kedua, ibadah kita kepada Allah lakukan dengan khusyuk dan tawakal. Hanya kepadamu ya Allah saya minta pertolongan. Artinya memohon dan meminta pertolongan hanya kepada Allah dalam segala urusan, sambil berusaha keras dengan jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar, sehingga dapat membahagiakan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ibu bapak pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah kesimpulan makna daripada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang insya Allah mudah-mudahan di waktu yang lain kita akan bisa melanjutkan pengertian dari surah Al-Fatihah ayat yang lain. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan petunjuk. Usikum wa nafsi wa ya bitaqwallah faqad fazal mutakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.